Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Kenaikan harga bahan pokok dari beras, telur, daging, dan kebutuhan pangan lainnya pada awal Ramadan menyebabkan inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food mencapai lebih dari 8%. Angka ini 3 kali lebih tinggi dari inflasi umum yang di bawah 3%. Kenaikan ini, menurut ekonom, sangat menghantam kehidupan kelompok masyarakat miskin. Rata-rata 62% dari penghasilan mereka digunakan untuk membeli makanan sehari-hari. Hal ini dirasakan oleh Astria, seorang warga Makassar, Sulawesi Selatan. Astria merasa bulan puasa tahun ini lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Dia dan keluarganya mengaku hanya bisa sahur dan berbuka dengan mie instan dan putih telur akibat harga pangan yang meningkat. Daging ayam dan daging sapi, katanya, adalah kemewahan yang sulit diperoleh. Melambungnya harga pangan, menurut ekonom, disebabkan tata kelola niaga pangan yang bermasalah. Perhelatan pemilu yang menyerap pasokan sembako dalam jumlah besar untuk kampanye, fenomena El Nino, serta permintaan yang meningkat selama bulan Ramadan. Pemerintah pun melakukan beragam upaya untuk mengontrol kenaikan bahan pangan, mulai dari operasi pasar hingga menambah kapasitas impor. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan diri untuk menjaga ketersediaan bahan pokok pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun hingga kini harga pangan tidak kunjung turun. Menurut data Badan Pangan Nasional, Bappenas, pada Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024, harga beras premium dan medium berada di harga Rp16.460 dan Rp14.330 per liter. Angka itu meningkat lebih dari Rp3.000 jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka itu meningkat lebih dari Rp3.000 jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bukan hanya beras. Harga daging ayam juga melambung tinggi dari Rp33.890 pada Maret tahun 2023, menjadi Rp38.660 pada Maret tahun 2024. Selain itu, harga kebutuhan pangan lainnya, seperti gula, daging sapi, telur ayam juga masih tinggi. Cerita warga berbuka puasa, lupa, kapan terakhir makan daging? Beberapa bungkus mie instan dan putih telur dari sisa adonan kue adalah makanan sahur pertama Astria, seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan, pada awal bulan Ramadan tahun ini. Astria dan keluarganya tinggal di sebuah rumah panggung, lorong belakang gereja Toraja, Kecamatan Panakukang. Mie saja sama telur, karena tidak sempat juga pergi ke pasar karena apa-apa mahal, kata Astria saat ditemui wartawan Darul Amri di Makassar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu petang, tanggal 13 Maret tahun 2024. Astria mengaku Ramadan kali ini jauh lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mie beli di warung, telur dari kakak. Dia bikin kue jadi bawa pulang putih telurnya, sambung Astria yang merupakan orang tua tunggal. Sehari-hari, Astria menjual camilan untuk anak-anak hingga manisan kedondong di depan rumahnya. Pendapatannya kurang dari Rp1 juta per bulan. Astria bercerita bahwa dia dan anak-anaknya lupa kapan terakhir kali makan ayam, apalagi daging sapi. Dia mengaku hanya bisa mencicipi daging jika kakak atau orang dermawan yang memberinya. Saya tidak pernah makan daging, ayam, belum pernah. Makan sahur, pertama, mie sama telur, sahur, sama mama, katanya. Hari kedua puasa, Astria tak ada rencana ke pasar untuk membeli makanan berbuka. Bahkan dia mengatakan belum membayangkan akan menyantap apa saat keluarganya buka puasa nanti. 2 hari puasa, pengeluaran sudah Rp50.000. Itu karena pas juga beli beras yang habis. Saya tidak dapatan bantuan, pemerintah, cuma dijamin KIS.
Bantuan 2 bulan di kantor lurah saya tidak dapat, tidak pernah, saya sudah ambil surat tidak mampu, tambah Astria. Seorang ibu rumah tangga di Makassar, Andi Rahmawati, 32 tahun, juga mengaku, kenaikan harga beras sangat berdampak ke kebutuhan pokok lainnya sehari-hari. Rahmawati menyebutkan, selama ini dia membeli beras di harga Rp8.000 sampai Rp9.000 per liter. Tapi, lanjutnya, dalam 1 bulan terakhir harganya kini menyentuh Rp14.000 per liter. Ia merasa, beras, mahal. Dulu saya beli 5-10 kg, sekarang beli sedikit-sedikit saja, jelasnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga dirasakan oleh seorang pedagang ayam potong bernama Haji Kule di Pasar Panakukang, Kota Makassar. Selama 30 tahun menjual ayam potong, dia mengaku baru kali ini merasakan kenaikan harga daging ayam yang sangat tinggi. Sekarang harga ayam Rp55.000 sampai Rp60.000 per ekor, jelas Kule dari rata-rata sebelumnya sekitar Rp40.000. Kenaikan itu, katanya, membuat para pembeli pun menawar dengan sadis. Ada yang menawar sadis, karena dia ingat, tahu, waktu dulu, sebelum naik, tapi kan ini naik baru berapa hari. Ini tertinggi, kalau naik daging, sudah naik itu, susah, turun, ungkap Haji Kule saat ditemui di pasar. Selain itu, dia mengaku, pemasukannya juga menurun akibat melambungnya harga pangan. Biasa orang bisa beli 2 ekor, sekarang 1 ekor saja. Mahal barang-barang, beras mahal. Itu penjual nasi kuning, dulu, beli 6 ekor, tapi ini beli 3, kadang-kadang, begitu. Selama mahal, turun pemasukan, karena tidak seperti biasa, tambahnya. Berapa kenaikan harga pangan? Melihat harga sembako di situs Bappenas pada Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024, dan membandingkannya dengan harga eceran tertinggi, HET, serta kenaikannya jika dibandingkan tahun lalu. Beras premium, harga rata-rata nasionalnya adalah Rp16.460 per kep. Harga tertinggi sebesar Rp25.000 di Papua Pegunungan dan terendah Rp14.650 PERKILOGRAM di Aceh. Harga beras premium ini masih di atas HET yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp14.900 PERKILOGRAM hingga Rp15.800 per kep, tergantung wilayahnya. Harga beras ini juga meningkat hampir Rp3.000 jika dibandingkan Maret tahun 2023 yang berada di angka Rp13.530. Harga daging ayam ras juga melambung jauh lebih tinggi dari Rp33.890 pada Maret tahun 2023, menjadi Rp38.660 pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Harga daging ayam tertinggi di Papua Pegunungan sebesar Rp62.530 PERKILOGRAM dan terendah di Sulawesi Selatan Rp30.490. BPS mencatat daging ayam ras pada pekan pertama Maret tahun 2024 meningkat 4,34% dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian harga telur juga masih berada di harga Rp31.890 per kilogram, meningkat lebih dari Rp3.000 jika dibandingkan Maret tahun sebelumnya. Bahkan menurut BPS, wilayah kabupaten atau kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam naik dari sebelumnya 229 menjadi 271 wilayah atau 69,44%. Begitu juga dengan gula yang meningkat dari Rp14.380 menjadi Rp17.760. Lalu, daging sapi murni kini berada di harga Rp135.120, naik tipis dari Rp134.700 pada Maret tahun 2023. Mengapa harga bahan pangan meroket? Salah satu bahan pokok yang mengalami peningkatan tajam adalah beras. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan kenaikan itu salah satunya disebabkan oleh fenomena El Nino sehingga masa panen mundur di tahun 2024 dan stok beras lokal menipis. Musim tanamnya bergeser, jadi harusnya kita Januari-Februari sudah panen raya. Nah ini panen rayanya mundur kira-kira sekarang sudah tapi belum masuk panen raya kemungkinan April dan Mei. Jadi panen rayanya April dan Mei,
katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR secara virtual, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Selain pengaruh cuaca tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kenaikan harga beras juga disebabkan oleh menurunnya luas tanam padi dari 7,44 juta hektar menjadi 5,49 juta hektar pada Februari tahun 2024. Faktor lain yang mempengaruhi, tambah Amran, adalah turunnya volume pupuk subsidi sebesar 50% dari 9,55 juta ton menjadi 4,7 juta ton pada 2024. Sehingga, katanya, produksi beras pada Juni hingga Oktober tahun 2024 dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan beras nasional. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan harga beras yang meroket salah satunya disebabkan karena harga gabuk kering panen, GKP, di tingkat petani masih tinggi. Kemarin, harga GKP sampai dekat-dekat Rp9.000, maka sulit harga beras untuk Rp13.900 seperti head. 8 bulan terakhir sampai Februari tahun 2024, produksi versus konsumsi itu memang terus negatif, ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi 4 di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Arief meyakini harga GKP akan turun secara perlahan karena panen raya pada April mendatang. April pasti akan terkoreksi karena GKP akan terkoreksi. Kita harus jaga GKP tidak turun karena sebelumnya Rp8.600, Rp8.700, hari ini Rp7.200. Beberapa tempat angkanya sudah di bawah, sekarang sudah Rp6.950, tambahnya. Sepanjang Maret hingga April tahun 2024, Bappenas memperkirakan akan terjadi panen raya gabuk petani setara dengan 8,46 juta ton beras. Solusi impor di tengah penghargaan swasembada beras. Solusi jangka pendek yang kini dilakukan pemerintah adalah menambah kuota impor beras untuk mengintervensi lonjakan harga di pasaran. Oleh karena itu pasar dibanjiri oleh Bulog juga beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan beras medium harganya dijamin pemerintah SPHP Rp11.000 kurang sedikit beras medium Rp14.000 per kg, kata Mendak Zulkifli Hasan. Baru-baru ini, Perum Bulog mengaku telah menyelesaikan kontrak impor sebanyak 300.000 ton dari Thailand dan Pakistan. Padahal, beberapa waktu sebelumnya, pemerintah telah merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton. Artinya, hanya dalam 3 bulan terakhir, pemerintah telah mengimpor 800.000 ton, dari total kuota tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton. BPS mencatat Indonesia mengimpor beras sebesar 3,06 juta ton pada tahun 2023. Kini stok cadangan beras pemerintah, CBP, di Bulog pertanggal 7 Maret tahun 2024 berjumlah pukul 1,13 juta ton dan stok komersial sebanyak 14.559 ton. Selain beras, Mendak Zulkifli mengaku, harga telur dan daging ayam juga mulai menurun. Kenaikan komoditas yang disebabkan karena meningkatnya harga jagung itu, kata Zulkifli, berada di kisaran harga Rp30,000 sampai 31.000 PERKILOGRAM untuk telur dan sekitar Rp39.000 per kg untuk ayam. Fakta ini kontras dengan penghargaan yang diterima Presiden Jokowi dari International Rice Research Institute, IRRI, karena Indonesia berhasil mencapai swasembada beras tahun 2019 sampai tahun 2021. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah mempersiapkan diri untuk menjaga ketersediaan bahan pokok jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jokowi mengatakan, seperti beras, stok cadangan pemerintah dalam kondisi aman, sedangkan komoditas lagi dia mengatakan akan melakukan pengecekan ke lapangan. Selain itu, Kemendak juga meluncurkan Gerakan Pangan Murah, GPM. Masyarakat jangan khawatir bahwa kami dari pemerintah siap untuk peningkatan ketersediaan bahan pangan baik di pasar tradisional, pasar modern, maupun melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, jelas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Isi Karim, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024.
Satuan Tugas Pangan Polri juga dikerahkan ke lapangan untuk memastikan ketersediaan pangan dan memantau kestabilan harga. Di tengah beragam upaya yang dilakukan, faktanya hingga kini harga kebutuhan pokok masih tinggi. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.